bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara antara muslim dan non-muslim itu sama-sama muwatin, kedudukannya setara, sederajat, sama-sama dalam hak dan kewajiban karena sama-sama sebagai warga negara. Ini sudah final, hasilnya seperti itu. Untuk orang-orang yang saat ini masih termakan dengan hoax terkait dengan hasil Munas dan Konbes NU bahwa kafir itu dihapuskan, istilah itu dihapuskan dari Islam begitu. NU tidak menganggap itu. Apakah itu jelas salah begitu? Bisa dikonfirmasi sekali lagi untuk pemirsa? Ya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya saya ada beberapa teman juga demikian. Baik. Teman tidak hanya yang di luar Nahdlatul Ulama, teman-teman NU sebagian itu adalah 1-2 yang juga seperti itu. Kadung menanggapi bahwa Munas NU mau menghapus istilah kafir dalam Al-Quran dan yang lain dan semisalnya. Ini bagaimana? Maka proses ini merupakan pembelajaran bagi kita ke depannya lagi. Kalau ada isu-isu yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama, maka sebaiknya tabayun dulu. Kita cari informasi yang valid, cari saluran-saluran yang jelas, yang valid bahwa memang yang dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama itu sebenarnya seperti apa. Fatabayanu, maka kita perlu proses tabayun. Ke belakang saya kira ini menjadi pelajaran yang berharga, yang akhirnya kita tidak malu di belakangan ternyata sudah minta maaf ya, sudah mengkritik keras-keras ternyata yang dimaksud itu bukan itu. Wah, ini kan juga, tapi maksudnya dinamika semacam ini di sisi lain juga sangat baik. Berarti ada komunikasi yang lancar, ada diskusi ada diskusi, komunikasi yang lancar antara NU dengan warganya, NU dengan masyarakat di luar Nahdlatul Ulama. Baik, terkait dengan negara bangsa juga, Ustadz. Poin yang lain yang dibahas dalam lembaga Basul Masail apa saja? Poin yang lain yang dibahas selain dalam Basul Masail Maudhu'iyah Munas itu adalah tentang Islam Nusantara. Baik. Islam Nusantara setelah menjadi tema utama, tema besar muktamar di Jombang 2015 meneguhkan Islam Nusantara. Itu kemudian menjadi pemelik yang kita tahu, bahkan dikatakan Islam Nusantara itu Islam yang sesat, yang bid'ah, yang membawa gerbong kemurtadan dan yang lain sebagainya, syirik dan yang lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur khususnya setelah 2015 kita membahasnya di Munas, kita membahasnya di Basul Masail Maudhu'iyah PBNU Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang atau UM Malang pada 13 Februari 2016. Baik. Kita bahas di sana apa itu Islam Nusantara, mana rujukannya, kemudian dalam konteks budaya seperti apa, dakwahnya seperti apa, dalam konteks bernegara seperti apa. Komplit kita bahas semacam itu. Kemudian hal itu juga telah dikemas menjadi sebuah buku praktis dan sudah dibedah di mana-mana macam itu. Nah, ini kita usulkan memang ini dari Jawa Timur pula mengusulkan agar dibahas di Munas. Di Munas. Diterima juga, dibahas di Munas itu diterima juga, di sana juga akhirnya dibahas bagaimana sebenarnya Islam Nusantara menurut Nahdlatul Ulama. Akhirnya setelah mengalami proses diskusi, kalau Islam Nusantara ini banyak yang istilahnya ada beberapa masukan lah dari luar pulau ya, tidak hanya di Jawa, contoh diantaranya NTB, Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi, yang menyatakan keluhan-keluhan Islam Nusantara itu dianggap sesat, Islam Nusantara ini dianggap tidak ada itu Islam Nusantara, adanya adalah Islam begitu. Nah, itu akhirnya terjawab dengan rumusan yang diusulkan oleh PBNU Jawa Timur bahwa maksud Islam Nusantara menurut NU itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwahkan dan dikembangkan di bumi Nusantara sesuai karakteristik budaya dan masyarakatnya. Nah, ini akhirnya disepakati karena apa? NU itu mengeluarkan ide Islam Nusantara. NU itu ahli sunnah wal jamaah. Islam Nusantara ini tidak lepas sebagai atau bagian dari ahli sunnah wal jamaah yang telah diamalkan, didakwahkan dan dikembangkan hingga saat ini oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Masalah-masalah dalam Islam Nusantara hanya sebatas orang-orang yang kemudian menjustifikasi ini bid'ah dan tidak begitu, Ustaz? Itu yang paling apa istilahnya yang paling mencuat di media
media sosial, media online dan yang lain sebagainya, itu memang itu yang menjadi permasalahannya. Sehingga kemarin yang dibahas dalam Munas, yang dibahas sangat utama atau paling utama adalah fokusnya pada sebenarnya Islam Nusantara itu seperti apa. Ma Islam Nusantara wa ma adraka ma Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Kemudian apa hakikatnya Islam Nusantara, dan sudah dibahas dengan rumusan tadi. Akhirnya dengan rumusan ini clear, akhirnya majelis ditutup. Kemudian rumusan dari PBNU Jawa Timur ini akhirnya yang diterima oleh Nahdlatul Ulama secara nasional dalam forum musyawarah nasional dan konfes kemarin. Baik, terkait dengan meneguhkan Indonesia sebagai negara bangsa, poin yang lain yang dibahas dalam Munas apa lagi, Ustaz? Di antaranya adalah bagaimana ketika kita sudah paham bahwa di awal Indonesia sebagai negara bangsa ini legal menurut agama Islam, menurut pandangan Islam. Kemudian non-muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara, mereka adalah muatin atau warga negara setara dengan non-muslim yang sama-sama menjadi warga negara. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan dalam proses bernegara ini kan ada undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang turunannya, peraturan dan yang lain sebagainya, kan gitu kan. Ini bagaimana sikapnya, bagaimana ketika nanti ada yang tidak sesuai dengan aturan syariat, agama dan yang lain sebagainya, upamanya ada. Lah, NU menyikapinya seperti apa? Dalam beberapa catatan kemarin itu disebutkan demikian. Sebenarnya ini pernah dibahas bahwa produk undang-undang atau kebijakan negara yang lahir dari proses politik modern adalah bagian dari kesepakatan anak bangsa. Jika produk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka bersifat mengikat dan wajib ditaati. Undang-undang itu ketika tidak bertentangan dengan agama Islam, itu maka mengikat dan wajib ditaati. Misalnya, Ustaz? Ya undang-undang upamanya sederhana saja, tentang undang-undang lalu lintas. Kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan dan yang lain sebagainya, harus itu ditaati. Bertentangan dengan agama apa tidak? Ya kan tidak. Kalau tidak itu harus ditaati. Baik. Artinya apa? Nahdlatul Ulama ini menjamin atau memberi panduan teologis bagi warganya yang sekaligus warga negara Indonesia untuk taat terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini jelas. Dan negara sangat berterima kasih dalam konteks ini. Karena apa? Karena itu kan akhirnya mendukung kemudian menjaga stabilitas negara. Kalau produk undang-undang dari negara kita tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam konteks itu berarti sebaliknya kasus yang tadi, jika bertentangan, maka umat Islam sebagai warga negara perlu meluruskannya dengan cara-cara yang konstitusional. Pun demikian, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melawan pemerintahan yang sah. Dalam Islam itu kan ada dawuhnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma'habba wa kariha. Dalam konteks bernegara, mengikuti aturan pemerintah, umat Islam itu dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk taat, mendengar, menerima dan menaatinya, baik hal itu disukainya ataupun tidak. Kemudian malam yukmar bi maksiatin, selama perintah itu tidak berupa maksiat. Nah, kalau perintah berupa maksiat bagaimana? Maka juga harus diluruskan dengan cara-cara yang baik. Walakin la yajuzu lahu muharabatul imam. Kalau dalam keterangannya syarah hadis itu, alasan upamanya kita anggap pemerintah ini salah satu aturannya itu tidak sesuai dengan Islam, dengan nilai-nilai Islam. Ya jangan kita misalkan lah. Baik. Kita misalkan. Maka itu tidak boleh menjadi alasan. Kalau kok meluruskannya, boleh lewat jalur-jalur yang konstitusional. Upamanya undang-undang nanti bisa diuji material di MK, dan bisa. Nah, kalau tidak, maka nanti lewat DPR atau saluran-saluran konstitusional yang lainnya. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menentang pemerintah, untuk melawan pemerintah, dan justru membuat kondisi negara yang tidak baik, tidak normal. Baik. Menjawab pertanyaan dari WA, Ustadz, dari Nur Sodik Kebumen, bagaimana hukum memerangi organisasi Islam ilegal yang dimana organisasi tersebut bertujuan untuk memecah belah bangsa?
memerangi organisasi ilegal, organisasi yang tidak berbadan hukum. Kalau kita dudukan hal itu sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, maka harus hati-hati dan tetap harus berkoordinir dengan pemerintah. Ini yang paling aman dalam konteks demikian. Karena apa? Karena nanti kalau berhadapan-hadapan langsung tidak berkoordinasi dengan pemerintah, nah ini justru kadang nanti secara hukum kita yang keliru. Nah, itu kan kalau tindakan-tindakan kita tidak terukur. Akan tapi kalau berkoordinasi dengan pemerintah, kita sebagai masyarakat menyampaikan aspirasi, menyampaikan bukti-bukti yang jelas, dan pemerintah nanti yang bertindak, maka insya Allah nanti tidak masalah dalam Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, di antaranya adalah berkoordinasi dengan pemerintah. Berkoordinasi dengan pemerintah, intinya adalah itu. Terakhir Ustadz, dari Ustadz Muntaha mengenai meneguhkan Indonesia sebagai negara bangsa, pesannya untuk pemirsa. Pesan untuk pemirsa, kita yakin di bawah istihad, di bawah bimbingan para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, bahwa Indonesia sebagai negara bangsa itu benar menurut Islam. Negara tidak harus khilafah, negara tidak harus berbentuk islami banget, akan tapi Indonesia yang sudah ada ini sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan semoga bisa membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Terakhir Ustadz, dijelaskan kembali, ditekankan kembali mengenai sebutan non-muslim tadi. Yang dibahas oleh Nahdlatul Ulama, diputuskan oleh Nahdlatul Ulama adalah bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, antara muslim dan non-muslim itu sama-sama muwatin, kedudukannya setara, sederajat, sama-sama dalam hak dan kewajiban karena sama-sama sebagai warga negara. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Muntaha sudah hadir. Semoga apa yang diberikan bermanfaat insyaallah bagi pemirsa. Amin.